Halo rekan IKA Semada, kembali di Ngobras, Ngobrol Asik Alumni Semada dengan saya, Vidya Sekar 2007 dan rekan saya Pendo 93. Untuk episode podcast Ngobras yang kali ini kita bersama Mas Adi Hasto Utomo. Beliau adalah akademi dan praktisi pariwisata. Beliau adalah lulusan dari Semada tahun 88. Selamat datang di Ngobras Mas Adi. Selamat datang Mas Rana, Mas Den sehat Mas Abang. Ini cerita Mas Adi ini akademisi dan praktisi. Jadi Mas Adi ini dari sininya kan kita membaca banyak sesuatu yang buat saya exciting ya. Karena beliau ini anti mainstream. Karena kan semua dua itu kan banyak kan Brawijaya, UNER, kemudian di ITB, Insinyur dan segala macam. Cuma nanti kita gali lagi ke dalam bagaimana beliau bisa menceritakan paling tidak dari SMA sampai saya ini santan nih bayi. Jadi kita ingin cerita. Monggo Mas Adi, apa yang istilahnya kita mulai dari pendidikan setelah lulus SMA 2, kemudian seperti apa yang kemana bisa diceritakan ke kami. Terima kasih. Sebelumnya salam kenal untuk semuanya, baik kakak-kakak, adik-adik yang sesama IKA Semada. Jadi sebenarnya saya dulu itu sekolah juga tidak begitu serius di kelas gitu ya. Saya lebih banyak kegiatan ekstra. Kalau dulu kan ada kegiatan seni, kemudian ada dekor gitu ya. Kalau 17-an dekor, nah saya sudah tidak pernah masuk kelas itu. 1 bulan dekor itu udah Tapi termasuk aktivis ya. Nah, kemudian saya juga aktif di Cinta Alam, Semada Bala. Ya. Dan kebetulan juga tiba-tiba teman-teman itu milih saya untuk menjadi pemimpin mereka gitu. Saya kedua, Semada yang ketiga. Nah dari situ saya ngambil kelasnya itu juga yang nyantai gitu. Tidak Jangan itu A1, A2, A3, A2, A3 itu A4 ya A1 IPA, A2 disediain Oh, biologi, A3 sosial, A4 bahasa. Gitu. Kalau boleh ke atas nggak tahu itu. Jadi waktu itu sudah difokuskan ke masing-masing gitu. Tapi Minat kadang-kadang dan potensi masing-masing. ada teman yang terjebak gitu. Mungkin dia kelihatan lebih eksis atau apa ya, atau menyenangkan orang tua. Nah, waktu itu saya milihnya apa yang saya sukai. Itu Akhirnya saya milih ke bahasa ya. A4. Berarti murid minoritas ini ya. Alumni mereka jadi hanya 28. Saya lupa itu hanya 28. Itu pun 28. Satu kelas 28. ada 28 orang. Ketika kakaknya mendengar satu kelas. Oke. Satu kelas aja 28 orang. Iya, sudah berat nyari siswa baru gitu ya. Dan itu berarti bisa jadi itu angkatan A4 terakhir ya? Terakhir. Kemudian yang 2 angkatan sebelum saya ya, dan saya. Oke. Nah, Setelah itu lulus SMA. setelah lulus SMA, akhirnya ya sempat bingung juga ya, karena alhamdulillah. Saya milihnya sebenarnya desain interior di Dayanan. SBLB apa? UMPT. Iya. Itu namanya UMPT. Saya tetap diterima di sana, tetapi sebelum itu saya pernah diajak teman untuk ke kampusnya BPLB dan saya melihat lebih lebih menarik. Bagaimana Mas? Bisa diceritakan menariknya dari sisi apa? Ini BPLB Bali ya? BPLB Bali. Dari sisi bangunan alam dan posisinya, ya, kemudian budaya masyarakatnya, saya lebih tertarik di situ. Akhirnya ketika saya izin ke orang tua untuk daftar ulang di Udayana itu, saya sudah sampai di gerbang saya termenung. Enaknya di mana ya? Akhirnya saya berangkat lagi ke Nusa Dua, tidak ke Udayana. Padahal saya sudah di depan kampus Udayana. Keterima di sini. Diterima. Mungkin hatinya Berarti itu balik ya? Iya, hatinya lebih ke situ soalnya ya.
Enggak di sini. Panggilan itu dari terus mau ngomong ini seru. Dari situ Di gerbang itu di gerbang itu kemudian saya jalan lagi ke angkot untuk menuju ke Nusa Dua yang jaraknya sekitar 30 kilo ya, Iya. dari Denpasar. dan masa udah waktu itu kan jauh mas. Iya. Iya. Dan kebetulan ada teman sekampung itu seangkatan dengan saya. Setelah tahu saya mau ke Bali, dia ikut. Itu kita berdua di sana. Daftar ke sana. Daftar di sana. Itu tidak sudah terpegang kita kalau makan kita terima di Udaya jurusan apa tadi Desain dari desain itu memutuskan meninggalkan itu dan geser ke BPLW Bali itu resiko yang sangat besar yang diambil dengan Dr. Sati. dan lilalah ya waktu itu. Tes pertama saya gagal. Udah ini ditinggal, yang ini Gagal. nggak keterima. Akhirnya saya ulang lagi, baru diterima. Oh, ada periodenya, ada periode. Nah, ini mas lega, aku yo. Tapi jangan berarti bisa ke penganan nih, berarti penganan risikonya kan. Dan kalau saya kilas balik di SMA itu saya ranking 2 Iya. dari belakang maksudnya. Ya karena sering keluar dan Iya. Iya. Iya, Jadi setelah akademis dengan istilahnya termasuk yang tidak terlalu berhasil ya. ranking 43 dari 45. Dan bahasa Inggris pernah dapat 5 di rapor. Iya, dulu angka ya, soalnya kan huruf ya. Kemudian gurunya saya protes, rapor pribadinya khusus. Oke. Nah, terus berarti jenengan sudah ini masuk, singkat cerita masuk di BPLW Bali berapa tahun di sana nanti itu? Berarti ya tahun 90 saya baru lulus. Berarti Iya. terus kemudian Kemudian saya coba di hotel, saya di hotel dan diterima. Baru juga dengan teman yang satu kampung Pak. sampai ini berarti. Iya. Nah dari situ kemudian 3 bulan dilala saya dipecat. Apalagi dia Dia terus. dia terus. Oh. Ternyata dipecat itu hikmahnya saya yang menurut saya itu memalukan, Musibah. sakit hati. Iya. Ternyata Gusti Allah Tuhan itu Membukakan jalan. membuka Yang lainnya. keluarga izin nur hati. Iya. Ternyata setelah dipecat itu sebulan kemudian saya sudah di Amerika. Iya, Ya. dia. Coba kalau saya nggak dipecat, Mungkin tetap akan di sana saja ya, Mas ya. ya tetap akan berkarir di situ. Situ ya. Berarti di sana itu menjalankan berangkat itu dalam rangka apa? Ke AGK-nya. Bekerja. Bekerja. Ya karena ini kan sudah selesai. Kuliah, pendidikan sudah selesai. Jangan saya lihat jangan di Holland American lain terus lain itu apakah bekerja di situ atau yang kemana? Ya itu yang pertama saya kerja di situ karena di Holland Amerika itu adalah bisa dikatakan kita hanya bergol. Oke. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang bayar ini bayar itu, harus bikin apa. Kita hanya dites mampu atau tidak dites. Pada waktu itu Layak atau tidak jadikan pegawai. Semuanya difasilitasi oleh perusahaan, Oh. baik tiket, kemudian berarti sendiri bagi saya ya. Jadi kemudian dengan saudara kerja. Kemudian saya lagi ke Jakarta Ya. tanpa memberitahu keluarga di rumah. Karena prinsip saya selalu begitu. Saya tidak mau gembar-gembor sebelum Iya. terkantor. Tadi pengumumannya kalau sudah selesai, jadi seluruh pengumumannya itu. Ternyata itu sudah bencana. Oh, iya. Karena saya meninggalkan Bali itu, Iya. badan-badan saya kan masih di sana. Iya. Sepeda motor, tabungan, baju, buku, semuanya masih di Bali. tanggal saya Dan saya tes ya, Iya. tes tulis, kemudian wawancara, kesehatan, lolos, langsung masuk ke diklat. Yang Oh, oke. di suatu bangunan yang terisolir. Nggak boleh. Itu gerbang itu tinggi, kemudian ditutup nggak bisa ketemu. nggak Ya mirip suasana kapal. Harus berbahasa Inggris di situ. sudah mulai beradaptasi dengan situasi di kapal. Iya, dan kita tidak sudah tidak bisa ke Bali lagi.
Nah, terus tinggal apa? Ya, ketika ada jam Istirahat misalnya. siang gitu ya. akhir weekend itu kita kan bisa keluar. Iya. Nah itu saya telepon rumah, tolong itu. Akhirnya dia udah Bang. Iya, Lu kok sih tamu ya gitu. Kamu di mana? Kau minta tolong gitu kan? Oh, sepeda motor masih di sana. Iya. Karena waktu itu juga masih ya komunikasi itu masih susah. Susah. Iya. tahun 90-an kan belum HP belum Masih ada surat. Iya. Masih surat. Telepon aja nggak punya. Ya, telepon rumah nggak ada. Adanya di sekolah atau di kantor. Betul itu pager. Oh iya sebelum Iya. baik. Jadi kan 2000-an. Jadi kalau kita panggil itu udah hilang. Waktu itu udah nggak tahu kabarnya yang di sampai mana. Berarti itu menyedarkan yang di Bali ya bingung. Iya. Menyedarkan di Bali di Hilang. baru ketemu perusahaan lu kayak ini gitu Bang. Jadi karena itu kan hotel baru mas. Iya. Hotel baru. Jadi ada screening karyawan. Saya nggak tahu kekurangan saya apa dan kesalahan saya apa. Tiba-tiba saya kena salah satu yang dikurangi. Tapi ya itu tadi saya kembali bersyukur. Sangat bersyukur karena Gusti Allah itu memberikan. Balik-balik gitu deh, balik menyedarkan sudah coba ini kembangnya untayan. Nah, Terus apa ya? ada karo perusahaan. Mau lagi Bali terus gitu. Jadi setelah itu kemudian balik-balik di keluarga jalan berangkat ke Amerika sendiri. Ya setelah selesai di kelas 1 bulan itu sudah hanya ada waktu sehari pulang. Saya sempatkan untuk selain minta doa sudah Bapak Ibu Untuk berangkat. berangkat. Dan mereka jadi kaget, pikir Amerika menang bola itu. Ada aku bisa. Biasa ya. Nah, iya. Jadi dari di sana mengalir, kemudian langsung di apa? Kuartal tahun kasus. Yang pulang Amerika itu singkat cerita hanya 1 tahun. Berarti Solo Bagian Karena ya masih punya passion untuk dan enggak Bosen aku. bosan memuncak pasti kan akan emosi. Oh, oke. Nah setelah lebih dari 6 bulan itu ada kasus saya ngantri di dapur ternyata bukan saya dilayani, dia ngobrol dengan temennya. Saya marah, saya pecah reng itu masuk ke ekstrim 1 galon acaranya itu membuat saya tidak bisa di situ. Tapi sekali lagi mas, ternyata saya menemukan tempat yang lebih bagus lagi. Iya. Kalau di situ itu saya digaji sekitar 1 juta waktu itu, 1 juta sebulan, kemudian tambah plus tip dan lain sebagainya sekitar 10 juta. Keluar dari situ saya diterima di perusahaan yang gajinya hanya 750.000 per bulan, tapi tipnya 50 juta per bulan. Oh. itu di tahun 90-an ya Mas? Saya pindahnya 94. Oh, sekitar. Jadi di perusahaan yang lain? Iya. Di Carnival Cruise nih ya? Iya, yang di Carnival. Iya. Setelah ada Carnival, Nah, setelah dari kamar saya jadi bingung. Standar gaji. Kerja oleh duit. Terus kapan memanfaatkannya? Pusing juga. Begitu. Sing iki rong tek oleh 50 juta. Itu rong tek oleh 50 juta. saya kan suka tahun zaman Samono orang biasa Mas. Nggak Saya ada uang, nggak ada pikir- waktu. Iya. Tapi ya. Nggak ada. Nggak ada uang, tidak ada waktu. Nggak ada waktu. Iya. Kita kerja itu pagi siang malam, pagi siang malam. Melumpuk di uang aja. Iya. Kemudian berarti di situ kemudian ngilang ke mana posnya resign lagi tadi. Saya resign sudah. Setelah 10 tahun itu Oke. saya buntu juga ini duit kayak apa. Punya rumah itu juga nggak pernah pulang gitu kan. Bisa beli atau tuh Naro? Yang 5 tahun terakhir saya sudah punya Kalau di istri di Indonesia saya tinggal dan punya istri juga nggak pernah. Itu ya. Iya. Ya mau itu. Iya. Cuma gitu. Akhirnya saya putuskan, saya beranikan diri untuk berhenti. di usia berapa itu tadi? 30-an. Ya, saya berhenti total 35. Waduh, Itu sudah 35. 35. Pulang ada diri. Pulang berarti. Nah, ini chapter baru. Nah, sekarang posisinya seperti ikan yang dikeluarkan dari air.
lagu sekian tahun, Sekian tahun. nyaman, bekerja, Ya. dapat duit, duitnya akeh. Orang-orang mulai nih ke diri. Kayaknya kontrol itu. Oh iya, pasti kan udah lama di luar Sikapnya ya. kan sudah. Nah, Nah, apa yang dilakukan waktu itu? yang saya lakukan, saya ya harus dari Bolo ya. Hmm. Saya masuk ke komunitas yang sesuai dengan passion saya. Saya masuk di komunitas Edum. Edum itu pecinta budaya Kota Kediri. Iya. Nah, kemudian lambat laun saya ketemu ke dunia pendidikan, Iya. ya, di pariwisata perhotelan di Kediri. Dari situ saya membuat event. Saya ketemu dengan GM-nya Insumo, Hotel Insumo. Dia punya ide, saya tangkap, saya usahakan. Bisa dibandingkan. Ya, kita bikin pesta pariwisata Kediri Raya Itu terkait tahun 2009. Nah, dari kegiatan itu akhirnya saya kenal semua CM owner hotel di Kediri. Saya kenal kepala dinas pariwisata kota dan kabupaten Kediri. Saya kemudian juga kenal dengan wali kota dan Bupati Kediri. Iya. Meskipun saya dalam konteks acara itu nggak dapat finansial apa-apa. Relasi. Ya, tetapi betul. Dan CM Insumo, Pak Rahadi itu sudah bilang, Mas Said, dari ini melalui sampean banget. terbukti ya. Terbukti. Berarti setelah itu dengan aktif di dunia pariwisata ya. Iya. Kalau saya dengan sempat di Kadin, sempat dengan juga sempat di apa namanya di beberapa pengurusan dan terakhir di provinsi Mas. Pengurus kelompok sadar wisata Serius. Oh itu tingkat provinsi ya. provinsi. Apa yang dirasakan di Nah itu juga kan kita pernah dilombakan lomba Pordaris tingkat provinsi, kemudian nasional, dan Kediri, Kabupaten Kediri itu juara 4 tingkat nasional. Wow. Dari situ saya berpikir ini harus dikumpulkan biar nggak terpisah lagi. Iya. Saya usulkan untuk membuat itu tadi forum kelompok sadar wisata provinsi Jawa Timur. Dan Cari relasi. kemudian di ACC oleh dinas provinsi dan di ISK. Oke. Harus dengan berkiprah di situ. Baik, nanti kita ini bergeser ke berarti ke topik yang agak serius nih kan. Berarti sebagai praktisi pariwisata, kemudian pengajar di sekolah pariwisata dan semua kegiatan yang sedang dijalankan. Berarti potensi wisata apa yang kira-kira bisa dimaksudkan Kota Kediri? Istilahnya apa yang kan sudah terlibat nih. Kemudian potensinya seperti apa dan seharusnya seperti apa? Mungkin ide penjelasan bisa disampaikan. Jadi kalau pariwisata itu sebenarnya kan borderless, Borderless. nggak bisa dibatasi. Oh ini wisatawannya khusus untuk desa, ini untuk kota Kediri. Iya. Oh ini kita bikin acara hanya nggak bisa. Nggak bisa. Kita bikin warung ternyata yang datang dari Tulungagung, dari Jombang. Dan itu dari sisi wisatawan. Iya. Dari sisi destinasi pun borderless. Kalau kita mikirnya masih iki asetnya kota, ini asetnya kabupaten, tidak bisa. Kita nggak bisa jualan kota ini. Iya. Harusnya gimana? Nah harusnya ini ada lembaga independen. Kalau kita masih mengandalkan kedinasan atau pemerintah, Ya, masih teritori nanti masih. Ini harus ada yang bisa melakukan pembangunan lintas batas. Iya. Karena belum istilahnya Kediri itu kita mau Kediri Raya ya kan istilahnya spoil one untuk kita tadi paling dulu kemudian ke kita wisata itu di Posara, Sekarang kalau kita lihat kemauan wisatawan ini, kita promosi lagi, kita punya kampung wisata tenun ikat, itu sangat menarik. Terus kemana Pak? Selesai. Kasak Selomanteng, nggak menarik lagi. Jadi setengah jam selesai mas. Kelilingi dan mau ngapain dari untuk perjalanannya. Kalau hanya perjalanan, tapi ketika ada orang yang mampu menceritakan, bisa 1 bulan.
Esensinya di situ ya. Kota Kediri sebenarnya kuatnya itu di histori, Iya. cerita. Tapi kalau tidak ada orang yang mampu Menceritakan. bercerita, ya tidak ada apa-apanya di Kota Iya. Kediri. Karena kita dari sumber daya alam kita kalah. Kita hanya punya Sungai Berantas dan gua itu. Padahal Mas, sempat saya tahu juga ada wisatawan dari Belanda yang istilahnya pernah datang ke sini juga, yang mereka juga sebenarnya tertarik untuk datang ke sini secara historis. Mereka ngelihat mungkin bangunan-bangunan Belanda yang tersisa. Nah, tapi kan saya lihat mereka apa namanya mentok. Mungkin satu hari ada cukup. Padahal kalau kita bisa meng-create, kita bisa membuat Banyak sekali. acara wisata, Iya. itu kan kita bisa memaksimalkan itu, Mas. Cukup tidak hanya orang Kediri yang pulang kampung pulang tumpang Perahu Kediri Iya. itu kan selama ini kan Hanya itu itu, pasarnya yang beneran kita kerjakan. Tapi kan untuk kaki wisatawan mancanegara di Kediri itu agak susah gitu kan. Nah itu menurut jenengan gimana? Harus ada apa namanya operator ya, tour operator yang handal. Ada satu cerita itu ketika turis Belanda diajak ke Peking Richard, mereka kagum. Iki mesin umurnya 100 tahun kok iso munyer, Kok sih urip? kok urip. On the delay konti. Padahal itu hebatnya Hal-hal seperti itu yang harus kita tangkap. emis ya. Betul. Gini. Tapi memang harus ada yang apa ya, telling story ya untuk Iya. mereka. Iya. Karena kalau Iya. tanpa informasi itu mereka kan tidak tahu banyak. Butuh storyteller yang Betul. memang istilahnya bisa menceritakan. Dan Iya. contohnya kan dari guide yang mumpuni itu Iya, banyak. itu. Ya, gitu. Salah satunya pasti Ya, dari kalau ngangkutan kalau saya kan hanya sepenggal-sepenggal. Iya, iya. Kakak-kakak kita Ika Semada ini banyak yang lebih paham daripada saya. Iya. Seperti Mas Joko Kuntono, Mas Joko Kel itu ya. Iya. Kemudian ada Kak Pri. Sejarah. Contoh saja, sepanjang Jalan Brawijaya itu dulu baratnya SD Santa Maria Betul. itu adalah Brigif 16. Iya. Sekarang jadi ruko itu. Sekarang Iya. tuh nggak jadi Iya, jual somai ya. Ruko. Oh, Chris Gallery ya. Chris Gallery. Iya, betul. Dirimu belum lahir. Iya. Kemudian Santa Maria sekolah itu saya dulu. dulu kalau sekolah itu masih ada trompet, Betul. apel pagi, Oh, pasukan iya, itu iya, masih iya. kita masih dengar. Mendengarkan Iya. itu. Kemudian di timurnya Santa Maria. Yang somai itu. Nah, Iya. itu juga tentara. Betul, itu tentara. Kemudian gedung kantor BCA itu juga Iya. tentara. Mm-mm. Di selatannya itu hadapannya itu dulu Kodim di situ. Jadi Satu jalan bro. basis militer kok berdiri. Iya. Dan sejarahnya juga sangat kuat dari zaman kerajaan, kemudian penjajahan, Iya. kemudian proklamasi itu kemerdekaan. Kediri itu ceritanya luar biasa. Di kabupaten juga banyak penemuan situs-situs baru Iya. yang terkait Iya. itu kan Mas. Itu kan sebenarnya potensi ini gila sebenarnya. Kalau istilahnya kan kita beneran bekerja dan kita mau fokus. Iya. Kemudian menghilangkan sekat itu tadi batas antara ibu kota kan Iya. kabupaten Hmm. pemangku kebijakan itu merendahkan egonya untuk bersinergi bekerja sama. Potensi wisata Kediri luar biasa Mas. Ya mungkin kalau dari sisi dinas memang kota ini siapkan aja kota. Kemudian kabupaten ya disiapkan kabupaten. Harus ada lembaga di luar kepemerintahan itu yang bisa menggabung. Selama ini sudah ada Belum. Padahal di undang-undang itu sudah ada sebenarnya. Dan kita sudah itu biro badan wisata. ada Oh, ada. Badan Promosi Pariwisata dan Ya diinisiasi aja Mas mau. Karena kan ya kamu saya sedikit background di perhotelan dan mengerti sedikit soal pariwisata. Karena kan memang kan kebetulan kan kita sama-sama pulang kampung, sudah jadi kayak ikan yang Iya. yang keluar dari air, ya kan. Jadi kita beradaptasi dengan situasi dan lingkungan kita masing-masing. Jangan punya apa namanya wow cafe juga yang sangat populer. Saya teman-teman yang dari Filipina dari mana saya ngajak ke sana beberapa kali, senang juga itu. Nah itu ya sempat dianggap gila loh. oh iya iya Mas. Saya bikin warung yang dulunya memang nggak ada orang, nggak ada orang dan gersang dan Ya, saya tahu, saya sering ke sana juga. Sebelum, before, afternya saya tahu. dan justru itu yang menginspirasi teman-teman di luar Kediri. Iya. Karena tempatnya itu
ya jalan ke sana sangat sempit, simpangan aja susah, ya. Betul. Kemudian buntu, nggak kemana-mana. Mentok soalnya itu ya. Ya, Di ujung aspal Iya, di itu. bagi teman-teman yang kebingungan, kayak ada temen di Bujon itu, Iya. itu lokasinya lebih strategis, sangat strategis karena Dibanding yang menyerang milik. betul. Tapi kok ini bisa begitu populer dan menarik? Karena kan istilahnya satu, saya lihat ya. Karena ada orang gila. Itu tadi. Ya, ini Ya, betul harus- sekali. Jadi kadang-kadang satu butuh dari seperti itu. menu, kemudian saya butuh tes ya. Iya. Mungkin tidak terlalu besar lokasinya, kemudian terjal miring dan di perengan ya Mas. Iya, Ya. di pinggir. Tapi view-nya bagus. Iya. Kemudian men-settingnya paling tidak membuat pojok untuk yang bagaimana orang biar berfoto, Iya, betul. makanannya menarik, tidak terlalu mahal. Nah itu butuh taste Mas. Itu yang menarik. Kadang-kadang memang butuh orang gila Nah. untuk melakukan hal itu. Betul. Oke, jadi sekarang ada pertanyaan mungkin untuk Pak Adi yang istilahnya terkait Kediri. Iya. Jadi begini Mas Adi, di Kediri itu kuliner tuh kan banyak macamnya. Kalau kami lihat-lihat mungkin makanannya potensinya besar di Kediri. Gimana caranya untuk mengangkat kuliner lokal ini? Bukan cuma jadi hanya oleh-oleh saja, mungkin hanya tahu kuning, stik tahu. Bagaimana kalau menjadi salah satu daya tarik wisata utama yang bikin orang pengen lama-lama di Kediri untuk merasakan kulinernya itu mungkin ada tips and trick dari Mas Adi. Iya. Jadi kalau kita pakai metode UMKM itu ya hanya jualan produk gitu. Iya. Tapi kalau pariwisata kita bicara Kemasnya, konsep pariwisata Konsep itu harus ada edukasi yang visual. Seperti di Kampung Dunun gitu ya. Iya. Kadang kalau kita konsep dengan industri perdagangan, orangnya ini Iya. satu lembar 300.000, 500.000. Padahal produk dari Cina itu 25.000 sudah Sudah jadi baik. Iya, betul. bagi orang yang konsep Mm-mm. UMKM tadi ya seperti itu susah untuk melihat. Tetapi ketika kita kemas produk tenun itu dengan kemasan pariwisata, kita berikan edukasi, mereka akan bilang kok murah man. Iya. Dari sebelumnya yang orang Orang kok mahal. Jadi bisa berubah jadi persepsi, berubah. Karena setelah melihat proses, wah ini. bisa menghargai value-nya sebenarnya produk itu. Jadi di sini Mm-mm. di konsep pariwisata itu sebenarnya ada produk knowledge yang disampaikan Iya. dari produsen penjual kepada tamu. Jadi salah satu fungsi kegiatan pariwisata itu bukan hanya tapi dia mengedukasi tentang produk. Mm-mm. Ini yang sebenarnya harus bisa dilakukan ya. Iya. Misalnya tumpang. Nah. Pertama orang yang tumpang, orang luar dari luar Kediri itu panganan opo gitu. Aneh gitu kan. Aneh. Tidak semua orang mau Nggak makan. menarik gitu. Menarik. Apa ini? Buat dari apa dan bagaimana makannya Betul. kalau Tapi kalau sudah dikasih cerita, wow. bahannya ini loh. Wah, oke, saya coba. Iya. Baru dia naik. Baru tapi ya pastinya. Itu masuk keahliannya itu. Kayak gitu menceritakan dan Iya, itu iya, ada iya. senior kita itu. Iya. Berarti gini Mas, apa namanya dengan latar belakang yang sedemikian jauh bulannya atau benar kan istilahnya ngopinya apa? ngopi atau dan istilahnya kan ya kita kan berpikir kontribusi kita ke IKAS Mada, ke adik kita dan ke Kota Kediri dan komunitas kita. Banyak keluhan juga sebenarnya kalau menjelaskan sebagai praktisi wisata, teman-teman yang bekerja di travel agent itu kan ngomong ke kita itu, ngomong ke saya itu, lah ini Kediri itu kayak sini itu. Kalau aku membuat paket perjalanan gitu kan, itu kita masih bingung menjualnya. Kalau misalnya dari teman-teman misalnya, sekarang kan banyak di Bromo ya, Bromo itu terus dari China, dari Taiwan itu booming benar-benar Iya, booming. betul. Ya kan itu padahal mereka hanya menjual untuk spot untuk IG, TikTok yang menarik seperti itu. Nah di Kediri kan belum ada yang benar-benar menginisiasi atau memang mungkin belum terfikirkan oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata. Itu piye Mas Enai, Mas? Apa ya ada ide apa yang jenengan tawarkan untuk sesuatu yang baru paling tidak entah nanti
mungkin kita sebagai orang hospitality, orang pariwisata gitu, mengerjakan dulu lah dari anak. Kemudian nanti kalau memang ada dukungan ya mau bukan didukung ya di bulan dewe gitu kan semangatnya kan gitu kan. Harus ada semangat seperti itu ya Mas ya. Oke, silakan. Kalau secara fisik memang susah ya karena keterbatasan wilayah gitu. Iya. Tapi ada satu spot yang sebenarnya sangat potensial dan itu jarang dimiliki di tempat lain. Kota Kediri itu pas di tengah-tengahnya itu dibagi oleh sungai. Ini kalau di kota di luar negeri, Iya. kota-kota besar di luar negeri itu selalu kota yang dilewati oleh sungai. Jerman, Ya, Inggris yang di Irak itu, London, dan itu belum di New York kan. iya. Kediri punya. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Mataram pindah ke Kediri Oh iya, dulu. untuk transportasi. Kita dibentengi oleh Gunung Kelut dan Gunung Ilis Betul, yang di iya. atas ini. Nah, kemarin juga nggak tahu ya ini pernah dibahas waktu konsep Digito ini kan didatangkan Ali, ahli dari UGM dari Jogja sudah dibahas dan saya sudah menyampaikan bahwa spot untuk venue kita itu nggak punya, selalu nutup jalan. Iya. Nah, paling bagus, paling strategis itu ya Sungai Berantas ini. Cuman kendalanya itu kan itu juga teritorinya ada ya lain-lain, tumpang tindih. kebijakan, kemudian yang itu kan di bawah Balai Besar Sungai ya di PBBI. Nah, artinya kan baik, itu kan butuh keputusan politik, butuh kebijakan yang memang strategis. Cuman kan memang ya dimulai Mas, bahwa penjaringan seperti ini semoga bisa membuka karena kan seperti laut, seperti sungai itu kan dianggap kita buang sampah. Orang-orang masih buang sampah dan belum melihat potensi wisatanya bagaimana sungai di tengah kota ini menjadi potensi wisata yang sangat besar ke depannya. Itu harus dimulai kayaknya Mas. Ya, kalau betul-betul itu bisa kita kerjakan, sangat indah. Boleh. Kita bikin konser Ya di pinggir sungai. di sungai. Ya sudah dimulai sih kemarin zaman dari Ya, sudah ada. Iya. Cuman kan gini, Pak. itu. Selama ini juga, ini masih masalah juga. Hmm. Setiap mengadakan event itu konsepnya itu proyek. Iya. Yang penting laku selesai. Tidak Tidak dipikirkan total. dampaknya gitu ya. Iya, Kita harus parsial ya Mas ya. Jadi misalnya mungkin mandat nggak ada kelanjutannya, Kelanjutannya. konsepnya mungkin Tapi masih. sebenarnya konsep itu sudah sangat bagus ya Mas Iya. ya. Seharusnya mungkin ke depannya mungkin lebih bisa dikembangkan lagi. Jadi potensi-potensi seperti di pinggir sungai, seperti waktu itu ketika itu apa? The fashion show ya kalau nggak salah ya. Pernah itu, Ya. kemudian ada juga kan Jazz Berantas Oh iya Iya. itu. sudah Seperti itu. pernah. Kemarin Cuma ada skalanya itu yang kita Apeksi kemarin kan juga sudah dimulai. betul. Bang Wali Cuman juga kan untuk itu free konsumsinya gitu Iya kan. iya. Kayak Apex itu ya konsumnya terbatas untuk mereka gitu kan, bukan untuk konsumsi luar gitu. Iya. Itu yang Skalanya project, Mhm. kemudian event. Makanya Iya. kan paling tidak ini kan konsepnya dimateng nih Mas. Iya. Nah ini PR lah. Makanya harusnya sebuah event besar, kegiatan besar yang dampaknya itu banyak masyarakat yang bisa merasakan. Itu yang salah satu contoh saja. Tahun 2007 itu pernah ada Porseni Telkom. Oh betul. Iya. Itu semua hotel full. Full. Makanan Jalan Doho itu setiap malam orang di situ. Contohnya seperti itu. Jadi skalanya Ya. kalau bisa itu bikin event yang Jujur sekalian. Iya. dan juga harus siap gitu Iya, ya. iya. Porprov 2010 itu kita hotel enggak mampu. Padahal ini event Regional, regional Jawa belum Timur. nasional. belum masuk. Itu hotel aja enggak mampu. Sudah. Yes. Ini. Ngomong potensi enggak ente. Oke, Mas Haji, saya pikir itu nanti kita butuh sesi berikutnya lah untuk menggali lebih dalam ya. Cuman dari cerita penjenengan paling tidak ini kan banyak yang menginspirasi. Iya, Jadi sangat. perlu yang diceritakan kepada adik-adik kita. Iya. Alumni Semada kuwi orang mau jadi dokter tak loh ya. Iya. Kamu bisa jadi untung misalnya bekerja misalnya gue kuliah di sekolah di BPLW Bali, Iya. BPLW Bandung, Iya. banyak hal yang Iya. bisa dikerjakan. Iya. Pesan untuk adik-adik Iya. yang masih sekolah,
Jenengan bisa paling tidak menceritakan ke mereka apa sih sebenarnya aku mbiyen iki Iya. jurusan bahasa lulusan SMA 2 yang hanya sedikit gitu kan ternyata aku bisa keluyuran tekan tinggi loh. Itu kan asik gitu. Ya kan? Paling tidak menginspirasi Iya. kan. Dan dari apa yang saya amati ya, teman-teman pecinta alam itu sekarang ya yang dulu dianggap hanya keluyuran nggak berguna ya, ternyata mereka sekarang lumayan gitu. Iya, luar Value-nya biasa. tinggi. Ada yang masih menetap di Sydney, di Perth, di Australia. Itu juga dari, Mapala. ya. Dan mereka makan juga di sana. Kenapa? Saya tahu juga di sana mereka. Iya, wirawiri Kediri Wow. Australia itu kan ya lumayan ya. Iya. Nggak lumayan loh gitu, mantap gitu. Oh Mas, adik-adik pesannya apa yang dia? Nah, pesan saya itu jangan terlalu terpaku dengan apa mengejar nilai akademis. Iya. Tapi perjuangkan apa yang kamu sukai. Iya. Lakukan apa yang kamu betul-betul sukai. Perjuangkan apa yang kamu sukai, lakukan apa yang kamu sukai. Seiring itu nanti rezeki datang dengan sendiri. Betul sekali. Kalau dengan hati memang beda kan Mas. Keren. Kalau kita melakukan banyak hal Iya. dengan hati atau dengan terpaksa itu pasti hasilnya kan beda. Kalau dengan hati pasti Hati-hati. Baik, lebih Mas Haji, baik. ini nanti tolong digarisbawahi pesannya penjenengan. Sesinya sudah cukup lama hari ini, mantur waktu penjenengan. Saya tidak mereka mengganggu Padahal waktu. belum ngomong saya tadi. Nanti kita sambung Masih lagi. bercanda. Iya, justru deh, ini kan substansinya dapat. Iya, Nah, pesan-pesannya ini pesannya masuk malah pakai dapat. adik-adik juga ya Mas ya. Kerjakan yang kamu sukai, tekuni yang kamu sukai, duit sama dewe. Iya, Asik itu gitu. otomatis Mas. Oke, Mas Sekar, Mas Haji, Jangan mantur tersiksa dengan pekerjaan kan gitu. Jangan tersiksa. Karena kalau kita ya itu tadi kalau Iya. kita fokusnya ngejar uang malah dia Hmm. kita nggak dapat. Kerja atau dikerjain ya? Hmm. Iya. Kerja atau dikerjain. Oke Mas Haji, terima kasih banyak atas Sama-sama. rawuhnya ke podcast Ngobras. Terima kasih waktunya untuk berkenan hadir di sini ngobrol seru dengan kita ya Mas ya. Saya ngapok, Mas. Ya, Saya takutnya malah ini tadi nggak disiarkan. oh ya pasti kami siarkan Mas. Oke, rekan-rekan di Kasmada. Kita kok enteng Asik menang. ya. Enak banget Mas. Pas ngobrol seperti itu. Penonton nanti yang mau Penonton, pesan, iya. tahan aja. Baik rekan-rekan di Kasmada, jangan lupa follow media sosial kami untuk update program-program terbaru kami, episode terbaru kami dari podcast, dan hubungi WhatsApp Halo Kasmada di 08-222-76-70022. Kami tunggu kalau seandainya teman-teman ada yang perlu disampaikan di Halo Kasmada, kami terbuka untuk semua saran, kritik, atau mungkin ada yang mau di Jadi narasumber. betul jadi narasumber gabung sama kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Monggo, kami tunggu Berbagi WA-nya ya Mas inspirasi. ya. Baik Mas Adi, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Sama-sama. Sampai bertemu di lain waktu Di episode. di episode berikutnya. Baik, terima kasih. Saya tutup Ngobras. Mohon maaf jika Tidak ada yang Terima kasih Mas Adi. apa yang saya sampaikan nggak sesuai. Ya, sip. Terima kasih, terima kasih. 2, 3, 4. Yo.